Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami di BKPSDM Kabupaten Aceh Tamiang. Hari ini tanggal 10 September pukul 23.52, hampir jam 12 malam. Kita baru selesai membuka desk fasilitasi untuk tenaga non ASN kita yang diusulkan ke paruh waktu. Jadi bagi rekan-rekan tenaga non ASN yang sedang mengisi DRH nih, yang diusulkan ke paruh waktu, jika ingin bertanya ke BKPSDM dipersilahkan. Kita tetap buka desk fasilitasi walaupun sampai tengah malam tetap kami layani. Di atas jam 12 pun bagi yang mau datang ya dipersilahkan saja, karena itu memang komitmen kami di BKPSDM untuk memberikan pelayanan semaksimal mungkin bagi rekan-rekan sekalian. Dalam beberapa hari ke depan tetap kita layani walaupun sampai malam. Jadi dipersilahkan, pintu kantor dibuka lebar untuk rekan-rekan sekalian yang mau bertanya, yang bingung, mungkin ada yang bekerja sampai shift malam. Jika bisanya tengah malam ya dipersilahkan saja kemari gitu, untuk bertanya ke BKPSDM agar tidak ada informasi yang diterima. Jadi informasi yang diterima tetap melalui dari kami, bukan dari mulut ke mulut gitu. Jadi tidak ada misinformasi yang diterima. Yang pertama nih saya mau jelaskan sedikit tentang P3K paruh waktu. Jadi ada beberapa pertanyaan dari rekan-rekan sekalian. Ada tenaga non ASN yang bisa diusulkan, ada yang tidak. Nah ini kita jelaskan, tenaga non ASN itu terbagi dua. Tenaga non ASN yang terdaftar dalam database BKN itu pendataannya dulu itu tahun 2022 dan itu sudah ditutup. Jadi tidak ada penambahan, tidak ada pengurangan di dalam database BKN yang tahun 2022. Jadi tak mungkin kami menambahnya ke situ. Itu database BKN punya. Jadi dulu pendaftarannya sudah dibuka di tahun 2022. Dan itu diverifikasi langsung oleh BKN. Jadi mana-mana yang terdaftar, mana yang tidak terdaftar itu langsung diverifikasi oleh BKN. Dan itu sudah kita umumkan dulu di tahun 2022 dan itu sudah baku datanya. Itu tenaga non ASN yang terdaftar dalam database BKN. Satu lagi ada tenaga non ASN yang tidak terdaftar dalam database BKN. Jadi ada dua ini. Jadi ada tenaga non ASN yang terdaftar dalam database BKN, ada yang tidak terdaftar dalam database BKN. Lalu untuk yang tenaga non ASN yang terdaftar dalam database BKN, jika dia mengikuti seleksi P3K atau CPNS, dia bisa diusulkan ke P3K paruh waktu. Sedangkan tenaga non ASN yang tidak terdaftar dalam database BKN, jika dia mengikuti seleksi CPNS, maka dia tidak bisa diusulkan ke paruh waktu. Namun jika dia ikut seleksi P3K, dia bisa diusulkan ke P3K paruh waktu. Seleksi P3K yang dimaksud atau CASN yang dimaksud adalah seleksi CASN formasi tahun 2024, baik yang tahap 1 dulu di tahun 2024 tuh diujiankan, ataupun yang tahap 2 yang ujian kemarin di tahun 2025 gitu. Jadi dibedakan ya, ada tenaga non ASN yang terdaftar dalam database BKN, ada yang tidak terdaftar dalam database BKN. Nah, yang tidak terdaftar dalam database BKN ini jika dia memilih seleksi CPNS kemarin, dia tidak bisa diusulkan di P3K paruh waktu gitu. Jadi itu kawan-kawan sudah bisa bedakan itu dulu. Jadi tenaga non ASN ini terbagi dua, saya jelaskan sudah tadi. Lalu ada pertanyaan untuk yang mengisi DRH tadi. Jadi kalau itu tadi yang tadi permasalahan itu, jika ada keraguan lagi, masih ada pertanyaan, silahkan kemari saja, akan kita jelaskan secara detail. Nanti video ini terlalu panjang jika dijelaskan untuk itu. Kalau kawan-kawan yang kurang jelas silahkan kemari biar puas bertanya langsung ke kami gitu. Nggak ada masalah. Lalu yang bagi yang mengisi DRH nih, tadi ada yang tanya surat kesehatannya bisa dibuat di puskesmas atau tidak. Nah, surat kesehatan itu ada surat keterangan kesehatan jasmani. Ingat ya, surat keterangan kesehatan jasmani, bukan surat tidak termasuk kesehatan rohani atau kesehatan jiwa atau surat bebas narkoba, itu tidak diminta. Jadi hanya yang dibutuhkan hanya surat kesehatan jasmani. Jadi login dulu ke akunnya, nanti nampak dia apa-apa saja persyaratan yang diminta di situ. Gitu. Jadi jangan nanya persyaratannya lagi. Yang pertama di pengumuman udah kita umumkan.
Lalu login dulu nih di akunnya masing-masing, lihat saja persyaratannya apa-apa saja yang diminta di situ. Kalau misalnya tidak mengerti sama sekali untuk mengisinya, kami persilahkan kemari untuk konsultasi pengisiannya gitu, atau melalui chat ke admin juga bisa. Namun kalau membalasnya ya kami bertahap satu-satu karena cukup banyak chat yang masuk. Satu hari ini aja 2000 lebih dari chat yang masuk. Jadi kita tetap kita balas walaupun lama gitu. Jadi mohon bersabar Bapak Ibu. Lalu yang tadi menanya bisa di puskesmas atau tidak surat kesehatannya, surat kesehatan jasmani itu bisa dibuat di puskesmas, namun dokternya harus berstatus ASN. Jadi surat kesehatannya itu diketik, kolom penandatangan dokter itu harus jelas nama dokternya dan NIP-nya dicantumkan, ditandatangani dan distempel gitu. Nah itu untuk yang buat di puskesmas, jadi boleh silakan dibuat di puskesmas, namun diperhatikan dalam pengetikan suratnya yang menandatangani adalah dokter yang berstatus ASN. Dan di puskesmas yang nanya tadi di rumah sakit swasta atau di klinik bisa apa enggak bisa. Jadi dia harus di instansi pemerintah dan dokternya harus dokter pemerintah. Berarti dia status dokternya harus ASN. Diperhatikan di kolom penandatangannya dokternya itu harus ada NIP-nya gitu. Itu kalau mau yang buat surat kesehatan di puskesmas. Nah, yang buat surat kesehatan di rumah sakit dipersilahkan ke Rumah Sakit Umum Daerah Aceh Tamiang, namun membawa SKCK dulu. Jadi yang diurus SKCK dulu. Setelah selesai pengurusan SKCK baru bawa SKCK-nya untuk dasar pembuatan surat kesehatan. Lalu yang berdomisili, yang bertanya soal SKCK, SKCK itu dibuat di daerah yang sesuai dengan KTP. Jadi misalnya KTP-nya di Langsa nih. Nah, buat SKCK-nya di Polres Langsa. Yang rumahnya atau yang di KTP-nya Aceh Tamiang buat surat SKCK-nya di Polres Aceh Tamiang gitu. Nah, namun yang di daerah Tualangcut atau dibilang di Kecamatan Banyak Pahit itu karena termasuk wilayah hukum Langsa, buat SKCK-nya itu di Langsa gitu. Ditanyakan saja di Polresnya masing-masing daerah untuk pembuatan SKCK-nya. Kalau nggak salah saya download aplikasi Presisi, diisi di situ, nanti ngambil SKCK-nya ke Polresnya gitu. Tapi untuk lebih lengkapnya silahkan ke Polresnya saja, tidak ditanyakan di kita gitu. Karena kami untuk teknis mendetail untuk pembuatan SKCK nggak ada di kita gitu. Untuk pembuatan surat kesehatannya tadi ada yang nanya format surat sehatnya kayak mana, ya di puskesmasnya atau di rumah sakitnya, tidak di kita. Jadi itu ditetapkan oleh puskesmas atau rumah sakitnya masing-masing. Itu bagi yang bertanya tadi untuk SKCK dan surat kesehatan itu dulu dipersiapkan. Baru yang tadi bertanya untuk yang orang tuanya sudah meninggal bagaimana, atau mertuanya sudah meninggal. Nah, bagi yang sudah meninggal cukup diinputkan nama dan tanggal lahirnya saja. Jadi tidak perlu diinputkan nomor kartu keluarganya gitu. Lalu ada yang bertanya juga tadi, sebentar saya cari beberapa pertanyaan. Ya, untuk yang kualifikasi pendidikan, untuk yang berpermasalahan atau bingung tentang kualifikasi pendidikan, bisa ke BKPSDM, atau kalau yang ada nomornya Pak Reka silakan dihubungi Pak Rekanya, atau langsung ke BKPSDM jumpain Pak Reka kalau ada ragu tentang permasalahan kualifikasi pendidikan. Karena itu ada banyak kondisinya ya. Jadi kalau saya jelaskan satu-satu nanti videonya terlalu panjang, jadi silakan jumpain Pak Rekanya saja. Bagi yang membutuhkan teknis pengisian untuk DRH silakan menjumpai Ibu Sofi. Jadi silakan ke BKPSDM jumpain Ibu Sofi. Untuk yang teknis pengisian di DRH-nya, atau ada yang bingung klik mana ya silakan dihubungin Ibu Sofi. Lalu tadi ada yang bertanya juga sampai kapan batas waktunya. Nah, sampai hari ini belum ada perpanjangan untuk pengisian DRH, jadi masih tanggal 15 September. Kita masih ikut pengumuman yang lama.
Nanti kalau ada masa perpanjangan untuk pengisian DRH akan kita umumkan, namun jangan kawan-kawan santai-santai, dipersiapkan saja data dirinya. Lalu ada yang perbedaan nama di KTP. Nama di KTP beda dengan di ijazah terakhir beda. Baru yang di buku nikahnya juga beda. Nah, itu ikut data diri yang di ijazah terakhir. Jadi misalnya ijazah terakhirnya S1, berarti seluruh data dirinya baik nama ataupun tempat tanggal lahirnya itu ngikut ke ijazahnya. Yang diperbaiki adalah KTP dan surat nikahnya gitu. Jadi yang diambil itu ijazah terakhirnya. Ini tadi udah kita bahas juga di live streaming. Mudah-mudahan cukup jelas bagi kawan-kawan semua ya. Jadi mana tahu ada perbedaan data, silahkan diperbaiki dulu di capil untuk data dirinya. Kalau syarat-syaratnya sudah ada di pengumuman ya. Tidak kita bahas lagi di sini untuk syarat-syaratnya. Lalu ada yang kehilangan ijazah, ada yang kena banjir, ada yang kebakaran, silahkan diurus surat keterangan pengganti ijazahnya di Dinas Pendidikan. Kalau yang hilang ijazah SMA, silahkan ke cabang dinas di sini. Silahkan konsultasikan di sana bagaimana mekanisme penerbitan surat keterangan pengganti ijazah. Atau bagi yang kondisi tertentu nih, yang bingung soal ijazahnya yang rusak, silahkan juga menghubungi Pak Reka di Aula BKPSDM. Kita setiap hari ada, bahkan sampai malam juga ada. Ada yang bertanya tadi masalah guru. Untuk guru dan tenaga kesehatan penempatannya bagaimana? Nah, untuk yang guru penempatannya seluruhnya kami letakkan di Dinas Pendidikan. Jadi masalah ditempatkan di sekolah mana itu nanti Dinas Pendidikan yang akan mengaturnya atau yang akan mendistribusikannya itu nanti di Dinas Pendidikan, bukan di kita. Jadi sekali lagi bagian jabatannya guru itu nanti Dinas Pendidikan seluruhnya yang mendistribusikan, karena kebutuhan guru dan tenaga kependidikan. Jadi dua nih, ada guru dan tendi itu seluruhnya ke Dinas Pendidikan. Dilihat saja, login saja di akunnya, nanti nampak itu penempatannya di mana. Kalau dia di Dinas Pendidikan berarti Bapak Ibu terdaftar sebagai guru atau tendik atau teknis yang di Dinas Pendidikan gitu. Jadi silahkan saja nanti setelah terbit SK atau nanti kita umumkan kembali bagaimana mekanismenya yang di Dinas Pendidikan gitu. Jadi tidak di kita untuk masalah pendistribusiannya. Begitu juga dengan tenaga kesehatan. Jadi tenaga kesehatan seluruhnya itu di Dinas Kesehatan. Jadi nanti Dinas Kesehatan yang mendistribusikannya. Jadi mohon tidak bertanya di kita lagi, saya ditempatkan di mana. Karena itu nanti kalau yang tenaga kesehatan ya yang mendistribusikan adalah Dinas Kesehatan. Itu tadi kalau yang bertanya masalah penempatan gitu. Kalau yang lainnya login dulu Pak. Login Bapak Ibu, login dulu ke akunnya masing-masing. Di situ nanti nampak dia di mana posisinya gitu. Iya, ini untuk yang surat pernyataan. Jadi ada surat pernyataan, ada yang itu diketik, contohnya sudah kita berikan, silakan diketik dan kasih materai lalu ditandatangani. Nah, materainya boleh menggunakan materai elektronik atau materai fisik. Kalau materai fisik ditempel dulu baru ditandatangani dan tanda tangannya kena ke materai. Namun kalau yang elektronik ditandatangani dulu, baru di scan lalu diupload untuk pembubuhan materai elektroniknya. Kalau tata cara pembubuhan materai elektronik Bapak Ibu bisa searching saja di Google atau di YouTube, juga ada banyak tata cara pembubuhan materai elektronik dan website-websitenya. Lalu untuk surat-surat lainnya menggunakan materai, silahkan dibubuhkan materainya. Ya. Ada juga yang bertanya masalah penggunaan SKCK yang masih ada nih masa berlakunya. Jadi ada beberapa rekan-rekan kemarin yang melamar pekerjaan ke tempat lain yang menggunakan SKCK, masih bisa digunakan atau tidak, itu halnya berbeda ya Pak. Hal untuk apa kepentingannya atau keterangannya itu beda. Nah kalau kita kan keterangannya itu untuk di situ keterangannya dibuat melengkapi persyaratan administrasi penetapan NIPPPK paruh waktu gitu. Jadi udah ada bahasa paruh waktunya. Jadi nggak bisa digunakan kembali walaupun surat SKCK tersebut atau surat kesehatan tersebut masih berlaku. Jadi disilahkan dibuat ulang.
Nah, untuk yang bertanya masih permasalahan surat kesehatan. Surat kesehatan sekali lagi itu dibuat di Kabupaten Aceh Tamiang. Jadi boleh di puskesmas ataupun di RSUD Aceh Tamiang. Jadi silakan dipilih saja. Namun itu dibuat di Kabupaten Aceh Tamiang. Bagi rekan-rekan yang berada di luar Kabupaten Aceh Tamiang, silahkan buatnya di Kabupaten Aceh Tamiang. Ya, ini juga masih seputar surat kesehatan. Yang diminta sekali lagi adalah hanya surat kesehatan jasmani saja. Surat kesehatan rohani atau kesehatan jiwa dengan bebas narkoba itu tidak diminta. Jadi yang dibuat hanya satu surat saja. Sangat simpel. Jadi kalau untuk yang di puskesmas saya kurang tahu biayanya berapa. Tapi kalau untuk yang di rumah sakit tadi sudah kita hubungi pihak RSUD Muda Sedia itu biayanya Rp55.000. Ya, ini bagi yang punya saudara kandung yang banyak. Ya sebisanya saudara kandung itu semua dimasukkan nomor kakaknya. Jadi yang sudah berpisah, misalnya ada adik sudah terpisah kakaknya dari bapak ibu sekalian, silakan diminta nomor kakaknya adiknya, lalu nanti di input ke dalam sistem. Nah ini banyak kejadian rekan-rekan belum login tapi sudah bertanya. Jadi yang nanya pun bingung nanti. Yang mau ditanya itu apa karena dia sendiri belum login. Jadi login dulu, siapin surat kesehatan dulu, surat kesehatan jasmani sama sama surat SKCK-nya. Nah, lalu lanjutkan pendaftarannya. Nah, nanti di situ kolom-kolom mana yang nggak tahu nanti baru ditanyakan gitu. Jadi ini login dulu. Jadi di situ ada diminta hanya nomor kakaknya saja, tidak diuploadkan atau tidak di-scan kakaknya. Jadi hubungi saja pihak keluarganya, tolong mengirimkan nomor kakaknya dan jangan sampai salah nomor kakaknya. Ya, mungkin itu saja dulu dari kami yang bisa kami jelaskan pada malam hari ini. Tetap kita maksimalkan waktu yang ada supaya kawan-kawan juga mendapat kejelasan, mendapat pemahaman tentang pengisian daerah dan tentang P3K paruh waktu. Bagi yang masih ada pertanyaan-pertanyaan silakan ke kantor BKP SDM saja, apalagi yang bertanya masalah penghasilan atau gajinya silahkan kemari, kita akan jelaskan secara mendetail karena nggak bisa kita jelaskan lewat video karena ini masih merupakan rancangan yang dibuat atau skema yang dibuat pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang. Nanti jika sudah selesai nih untuk pengangkatan P3K paruh waktunya, nanti kita akan sampaikan juga ke rekan-rekan sekalian. Kalau ada pertanyaan sekali lagi silakan kemari, walaupun sampai tengah malam. Ini pukul 00.20. Ini selesai videonya pukul 00.20, hampir setengah 1 malam. Kami tetap upayakan memberikan informasi ke rekan-rekan sekalian. Mungkin mohon maaf yang chatnya nggak dibalas, bukan nggak dibalas, yang telat kali balasnya gitu, karena ke nomor admin juga chatnya yang masuk ribuan dalam satu waktu. Sampai malam hari ini hampir 2000 chat yang masuk dan sudah kita balasi semua dan baru selesai tadi dibalas seluruhnya. Namun kalau ada yang mau dipertanyakan silakan dipertanyakan. Mohon maaf kalau ada yang teleponnya tidak terangkat gitu, karena kita juga melayani rekan-rekan yang datang langsung kemari mau bertanya masalah P3K paruh waktu. Itu saja mungkin dari kami. Tetap semangat rekan-rekan sekalian, jangan bersantai-santai, silakan diurus berkas-berkasnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.